mungkin tidak baik ini adalah pengusaha nih, karena aturan DHE ini akan diberlakukan di 1 Agustus nanti begitu. Ini masih menyebabkan pro kontra. Kita tahu kita sudah membahas ini dari waktu yang cukup lama, tapi akhirnya sudah terlihat titik terangnya ini mulai efektif di 1 Agustus begitu. Apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang membuat pengusaha ini masih juga tidak happy dengan aturan DHE? Kalau kita lihat sebenarnya ada beberapa mungkin keberatan dari pengusaha, kita juga harus maklumi ya, kemungkinan kalau mereka kan mendapatkan dolar dari hasil ekspor mereka, kemudian kalau dibawa ke sini itu pasti pertanyaannya, kalau kita butuh dolar, ini gimana nih, apakah kita bisa mendapatkan dolar dengan harga yang sama, apakah pasokannya akan selalu ada, gimana kalau harga kemudian dolarnya itu sangat melonjak, itu apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana sih cash flow perusahaan itu juga membuat pertimbangan pengusaha ya. Bagaimanapun dolar itu kan mata uang yang posisinya sangat kuat, jadi ketika mereka punya dolar rasanya aman-aman aja ya mungkin ya, dan itu yang membuat pengusaha kemudian melihat, wah ini kalau saya harus terpaksa dimasukkan atau dikonversi itu kemudian harus gimana kalau mendapatkan apa kami butuh, terus kemudian bahwa bagaimanapun kita harus lihat ada negara-negara lain ya yang memberikan dan menawarkan bunga yang deposito yang lebih tinggi daripada Indonesia. Kita lihat bahwa Singapura itu kalau menawarkan deposito dolar itu luar biasa ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan deposito di dalam negeri, taruhlah mungkin di Bank UOB dan sebagainya itu sekitar 3%, sementara kalau kita sekitaran ya 1 atau 1,5 ini lumayan hasilnya itu kalau dihitung-hitung juga menguntungkan ya. Ini tentu saja menjadi pertimbangan pengusaha juga, dan Bank Singapura juga menawarkan banyak keringanan dan banyak mungkin insentif yang lebih dibandingkan bank dalam negeri, itu yang membuat kemudian pengusaha melihat ada untungnya juga kalau kita taruh di luar, karena bagaimanapun mungkin Singapura memberikan penawarannya lebih bagus dan memastikan bahwa kalau butuh dolar pasukannya ada, seperti itu. Baik, kalau Mbak Hadijah sendiri melihat seperti apa sih sebenarnya kebijakan DHE ini bisa berperan untuk bisa menjaga stabilitas rupiah? Iya, jadi kita sama-sama sudah mendengar ya, kalau kemarin dari Pak Luhut sudah menyampaikan kalau misalnya kebijakan DHE ini akan meningkatkan cadangan devisa kita sampai kurang lebih 300 miliar US dollar, berarti ini 2 kali lipat dibanding saat ini gitu. Dan ini adalah hal yang baik karena ketika satu saat kita terdapat instabilitas rupiah dan lain sebagainya, kita punya cadangan devisa yang mungkin bisa menopang stabilitas rupiah, itu yang paling penting. Dan seperti kita tahu kan dari Gubernur BI dan juga Menteri Keuangan sudah menyatakan kalau misalnya ketidakpastian ekonomi ini ke depannya masih ada dan masih tinggi gitu. Jadi itu salah satu yang menjadi hal penting mengapa kemudian aturan DHE ini harus diterapkan. Baik, dan draft aturannya juga ini kan sebenarnya sudah bergulir begitu ya, dan sudah terus akhirnya dikembangkan begitu. Kalau redaksi CNBC Indonesia sendiri melihat apakah yang akan terbit nanti di 1 Agustus ini sebenarnya sudah jadi win-win solution begitu untuk kedua belah pihak? Memang harus sebenarnya kalau dibandingkan aturan lama ini agak lebih berat ya, karena ada peraturan minimum yang harus setor, kemudian ada jangka waktu dan ada kewajiban konversi kalau kemudian pemerintah membutuhkan memang ada konversi di sana. Kalau aturan sebelumnya itu kita lihat tidak ada tenor waktu kapan, jadi bisa kemudian DHE masuk, yang penting kan ada catatannya ya masuk, tapi 1 menit keluar kita juga tidak bisa melarang karena kita mengandung devisa bebas, dan itu yang membuat kemudian kalau kita butuh nih dolar lagi menguat, rupiah melemah, ini yang harus diantisipasi karena ada waktu minimal, ada kepastian juga bagi mungkin yang membutuhkan dolar di sini, juga mungkin para importir juga yang butuh dolar, bahwa ketika ekspor yang masuk 3 bulan ditahan, artinya ada loh pasokan dolar yang ada di sana, dan kewajiban minum ini yang juga menjadi hal yang sangat positif ya. Baik, sejauh ini kita lihat baru ada sanksi administratif begitu ya, belum ada sanksi yang bentuknya seperti punishment. Tapi kalau Mbak Hadijah sendiri melihat apakah sebenarnya dibutuhkan punishment ini agar lebih juga bisa terarah kebijakan ini? Untuk punishment sendiri, kita melihatnya pemerintah tampaknya sangat hati-hati. Seperti kata Mbak Esa sebelumnya, dulu mungkin ada aturan di mana ketika mereka melakukan pelanggaran, di dalam hal ini eksportir melakukan pelanggaran, mereka ada pencabutan izin ekspor, tapi sekarang hanya penangguhan. Jadi
ini mungkin sebagai kompensasi di mana ketika pemerintah menahan DHE mereka eksportir sebesar 30% selama minimal 3 bulan dan pemerintah di sisi lain melonggarkan sanksi ini gitu. Ini pandangan dari kami dan tapi kembali lagi nih kita harus melihat lagi aturan turunannya nanti dan saat ini masih aturan turunannya itu belum keluar semua nih dan baru akan diumumkan hari ini dan salah satu yang sudah pasti itu adalah dari PMK Menteri Keuangan gitu Mbak. Baik, kalau Mbak Esa sendiri melihat apakah benefit yang diberikan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia juga sebenarnya ini sudah cukup menarik untuk pengusaha? Kalau kita lihat sebenarnya insentif pajaknya mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ya karena dulu juga sebenarnya insentif ditawarkan tapi kurang menarik. Nah ini yang kemudian mungkin akan diumumkan hari ini. Mungkin ada insentif lain ya selain pajak apakah kemudian kemudahan berusaha atau apa dan mungkin kemudahan pinjaman atau apa dan ini yang harus di garis bawahi bahwa kita memaksa tapi juga kita harus ada scan carrot ya bahwa kita memaksa kita juga harus menawarkan yang lebih kepada pengusaha, jangan kita kayak menghukum saja, tapi juga harus ada sesuatu yang kita tawarkan lebih gitu. Baik, kalau kita berkaca pada negara tetangga kita Thailand, ini kan untuk wajib berada di dalam negerinya itu 6 bulan gitu dan dari DHE ini begitu. Apakah hal seperti ini bisa diterapkan juga di Indonesia? Kalau kita melihat sebenarnya pembatasan kewajiban untuk konversi ataupun membawa dolar balik kampung istilahnya itu hampir semuanya dilakukan oleh banyak negara. Kita lihat mungkin Thailand ya itu ada batas repatriasi 1 juta itu 1 juta dolar harus dibawa dan direpatriasi. Kemudian juga Argentina juga mewajibkan 100% DHE ke peso, kemudian juga Turki 80% DHE-nya harus dibawa ke dalam bentuk mata uang lira, kemudian juga Myanmar sekitar 65% dan kita melihat juga Uzbekistan juga dan India juga akhirnya membolehkan bahwa pembiayaan dan kemudian ekspor itu direpatriasi di dalam bentuk rupiah dan kemudian juga dolar gitu. Baik, artinya sebenarnya secara umum negara-negara lain juga sudah memberlakukan hal ini begitu. Lalu apa yang bisa ditawarkan mungkin dari industri dalam negeri seperti perbankan, apa yang bisa diberikan untuk bisa menarik lebih banyak lagi pengusaha untuk menerapkan dananya di dalam negeri? Pasti yang diinginkan adalah suku bunga mungkin ya, bunga yang lebih tinggi, bunga yang lebih kompetitif lah artinya bahwa kalau melihat bagaimana pengusaha kan juga butuh uang dan harus hitung-hitungan ada untung rugi di sana itu yang harus diingat seberapa besar sih kemudian bank-bank ini mampu menyerap dolar, mampu menawarkan pinjamannya lebih menarik pada mungkin daripada Singapura dan mungkin pemerintah juga memperbanyak instrumen yang berdenominasi dolar ya. Kalau mungkin apakah memperbanyak SBN dolar atau kemudian seperti apa kita juga mungkin semoga hari ini ada kebijakan yang lebih lanjut dari itu.